to Bagian Bola. Hari ini kita akan membicarakan tim yang lagi menurun sangat drastis, yaitu adalah Fiorentina. Jadi patut kita ketahui ya, Fiorentina ini dalam 11 games belum pernah kali menang sama sekali di Serie A. Walaupun 2 kali udah menang di conference ya. Tapi 2 kali belum menang, 5 kali kalah, 6 kali draw kalau nggak salah tuh. Buset dah. Pioli dipecat, ganti pelatih baru, Vanoli siapa ya? Main bola anjir. Infantoni, ya itu ketua FIFA ya? Infantino. Oh iya, Infantino, itu dia maksudnya. Infantino lah. Apa yang kalian ketahui tentang Fiorentina nih? Banyak saya sebenarnya, karena saya sudah menghabiskan waktu kira-kira 2 jam bersama ChatGPT dan Wikipedia. Enggak, tapi memang secara sejarah Fiorentina ini klub yang hebat di tahun 50-an dan 60-an dulu, karena mereka menang Scudetto di tahun 1956, Scudetto pertamanya, dan Scudetto keduanya itu di tahun 1969, 13 tahun kemudian ya. Ya itu adalah sebuah sejarah Fiorentina ya, dan mereka ini di tahun di tahun 80-an mereka sempat bisa bersaing dengan Juventus nih sedikit-sedikit nih, tapi ujung-ujungnya ya gagal maning ya. Dan dia bahkan di tahun 80-an membeli sebuah bintang muda pada saat itu ya, di Fiorentina. Oh, Pele? Bukan. Pele juga udah hampir pensiun, Bang. Gua salah. Makin salah. Nah, jadi dia membeli Roberto Baggio muda, Bro. Dan di klub itu juga ada Daniel Massaro yang sempat di AC Milan juga nantinya ya ke depannya. Nah, jadi Fiorentina ini akhirnya waktu itu sempat di take over sama sebuah pengusaha, bukan pengusaha sih, dia filmmaker yang terkenal ya. Bener, filmmaker dari Italia ya. Tapi setelah dia 3 tahun membina klub tersebut, nggak lama meninggoss, Bro. Waduh. Sayang banget makanya ya. Itu di tahun itu tadi 90-an ya. 90-an ya. Kalau yang 80-an tuh masih di era Pantelo dia. Pantelo Italia banget ya, pengusaha juga. Pengusaha real estate. Nah, jadi memang di era Pantelo sempat tadi bersaing sama Juventus. Nggak lama mereka kalah kan ya. Kalah terus sama Juve, sempat krisis, ternyata habis itu dibeli tadi sama si filmmaker ini namanya ada Cerci-nya. Bukan, namanya di sini dia adalah si Cerci, ada Cerci-nya lah namanya lah ya. Arrigo Cerci. Bukan, Arrigo Sacchi. Itu namanya Cerci Filemos. Ya, kira-kira seperti itu tuh ya. Gua agak namanya Mario Cerci-Gori ya, namanya ya. Jadi waktu itu dia meng-take over dan mau merubah landscape dari Fiorentina nih biar bisa lebih baik di tahun 90-an. Beli banyak pemain. Contohnya yang paling ikonik siapa? Pasti tahu dong. Batistuta. Nah, dan ternyata gue juga baru riset ada Evan Berg sempet di situ. Oh, Stefan Effenberg. Aneh juga ya, keren sih tapi anehnya ya. Dan itu mulailah revolusi ya. Tapi baru ngelatih baru meng-take over 3 tahun. Innalillahi dipanggil ya. Berarti diganti lagi tuh. Diganti sama anaknya. Oh, anaknya. Anaknya Victor ya. Nah, tapi si anaknya ini sebenarnya Fiorentina sempat perform really well ya. Masuk ke peringkat 4, masih bisa bersaing di Serie A ya. Lumayan, dia juga bisa melaju ke UEFA Cup sempet. Tapi nggak lama skandal terjadi, Bro. Ternyata money laundering. Skandal, dan juga si Vitor ini banyak utang karena dia sempat membeli salah satu TV nasional ya, karena waktu itu terjadi duopoli di Italia. Jadi cuma 2 TV yang paling besar, ibarat kalau di zaman kita dulu nih ceritanya SCTV nih. Nah, terjadi duopoli, dia mau coba gua mau habisin nih duopoli. Habis itu dia beli tuh salah satu stasiun TV dengan tujuan mendapatkan hak cipta untuk menyiarkan Serie A. Gagal. Udah isinya utang semua. Ternyata timnya Fiorentina itu cuma dijadikan alat money laundering. Dia habis itu ketangkep dengan kokain. Hancurlah Fiorentina saat itu ya. Itu berarti awal 2000-an? Ini masih 90-an ya? Ini 90-an akhir. Makanya habis itu nggak lama kalian bisa lihat nih. Padahal dia tadinya timnya udah punya Rui Costa juga. Sempat melengkapi Batistuta. Akhirnya Batistuta juga pindah ke AS Roma nggak lama ya. Dapat Scudetto nggak sih? Langsung dapat. Langsung Scudetto. Langsung habis itu ganti kepemilikan nih, Della Valle namanya. Itu juga Fiorentinanya udah ganti nama tuh di 2000-an awal, karena tadi kan sempat bangkrut ya tadi yang kasih tahu ya. Di 90-an akhir ke 2000-an bangkrut tuh dia. Ganti nama tuh. Tetap namanya ada Fiorentina juga, tapi jadi agak panjang namanya Associazione, susah ya bahasa Italia gimana tuh, Bro? Associazione. Itu dia.
Calcio Fiorentina e Fiore. Nah, itu namanya. Fiore. Kayak begitu tuh. Karena kan mereka sudah kehilangan rights-nya, si Fiorentina bangkrut. Saking bangkrutnya mau main di Serie B pun nggak bisa. Jadinya mereka restart main di Serie C2. Oh, C2 lagi. Seri D ya itu kan sekarang. Sekarang Serie D mungkin. Seri tuh. D. Mungkin ya gua tahu. Itu kan C2 tuh divisi 4 waktu itu. Gile. Ngulang lagi dari awal, langsung berhasil dapat promosi, tapi keberuntungan terjadi kepada mereka tuh. Ternyata Catania, salah satu klub Italia juga pada saat itu bangkrut. Emang banyak yang bangkrut klub Italia. Kayak jadi money laundering doang kayaknya sama orang-orang mafioso ya. Nah, masuk langsung ke Serie B, di Serie B langsung naik ke Serie A. Nggak lama mereka beli tuh era Luca Toni sama Sebastian Frey menjadi kiper dan di situ Fiorentina Menanjak. juara 4. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 2004-2005. Iya. Tapi di musim selanjutnya 2005-2006 kena Calciopoli. Oh jadinya. Ikut dia ke Serie B lagi ya? Nah, Enggak. jadi Oh, dia dia nggak tadinya pengurangan mau masuk poin ya? Serie B, ternyata benar jadi tadi pengurangan 19 poin, tapi Poin. di situ nego-nego 15 poin. Tapi karena di situ masih ada Luca Toni ya, masih bisa masuk ke UEFA Cup di musim selanjutnya, Bro. Sebelum si Tony ke Munchen ya? Ya, Ya. habis itu Toni ke Munchen sih habis itu. Kayak gitu tuh. Habis itu ya udahlah mereka bercokol aja di papan papan tengah. Tapi kadang juga bisa nyerodok ke 4, kan Iya. balik lagi. Kira-kira kalau dari gue sejarahnya kayak gitu sih. Dan mereka juga akhirnya sudah membeli rights-nya lagi setelah waktu itu balik ke Serie A tuh. Ke Serie B. Pas balik ke Serie B duit udah ada lumayanan. Mereka beli haknya lagi, makanya namanya bisa balik Fiorentina dan kaos ungu sama logonya balik lagi. Oh, Berarti ada masanya Fiorentina tuh nggak memakai logo awalnya Ada dia. itu pas. Waktu tadi tuh. Iya. Baru tahu nih gua. Makasih ya. Sama-sama ya. Oke, gitu aja dari gua. Deh. Nah, ini kan masa-masa bangkrutnya dia itu di 2002, Bang, yang dia ke C2 itu yang spring 2001 2002. dan juga sebenarnya statusnya klub-klub Italia ini emang banyak yang miris. Kita terakhir kita tahu itu Parma. Iya. Nah, dia sampai gak bisa bayar uang listriknya, sampai akhirnya dia juga harus ke Serie D. Pantesan pas gua lewat stadion Parma kok bunyi tit tit tit. Tokennya belum dibayar. Dulu, Anjing. kayaknya Bayangin stadion udah segede gitu masih pakai token kecil. tokennya bayar berapa juta ya sekali isi. Iya juga. Nah, dan di sini juga permasalahan-permasalahannya klub mereka ini nggak serta-merta tentang keuangan doang. Walaupun sekarang Fiorentina itu lagi fokus ngebangun infrastruktur di klubnya, bangun untuk youth academy, untuk pengembangan stadion, yang dampaknya mereka juga ternyata lupa sama manajemen, pemainnya harus dibayar. Pemain sih tetap dibayar, tapi keuangannya tipis lah gitu. Dan juga pelatih barunya, padahal sebenarnya ini pelatih langganan Liga Italia nih, Pioli nih. Ya kan? Sempat bawa AC Milan juga akhirnya juara. Ini juara Scudetto. Cuman dari 10 pertandingan dia tidak bisa bawa kemenangan, makanya terbenamlah tim Fiorentina dengan pendukung La Viola ini di dasar klasmen. Sebenarnya memang dari musim apa kaget juga sih. Soalnya 2 tahun terakhir ini kan mereka selalu jadi runner up Conference League nih. Iya benar. Iya. Fiorentina. Benar. Tapi memang di musim lalu menurut gua bagus karena Moiskean ini jadi runner up Serie A. Pelatihnya juga masih si Palladino. Masuk musim ini Palladinonya mundur karena perbedaan visi misi sama manajemennya. Jadi kayaknya manajemennya nih rada bobrok juga nih kalau menurut gua. Iya. Masuklah si Pioli ini. Sekarang kan dia yang punya ini orang Amerika, Rocco Comiso namanya. Pengusaha Amerika. Tapi kayak ada Italinya ya. Ada Rocco Comiso. ada keturunan Itali kan. Ah iya. Memang sekarang lagi nggak perform ya. Iya. Nggak 20 coy. Padahal di era 2010-an tengah-tengah itu dia sempat banyak pemain bagus tuh. Bagus sih. Ada Borja Valero. Ada Mo Salah sempat di Salah. lawan 2014 dan itu karena Chelsea membeli Cuadrado tuh kan Cuadrado juga Oh iya, Cuadrado. lalu tuh banyak lagi sih sebenarnya pemain-pemain Fiorentina yang lumayan setelah tadi era Luca Toni yang paling bagus juga itu di era itu ya. Tadi kan ada era siapa namanya? Muhammad Salah tadi kita udah bilang ya. Ada tadi siapa lagi? Itu Cuadrado tadi, ada Stefan Jovetic yang juga dibeli oleh Manchester City dengan harga 30 juta ya. Jadi
memang mereka tuh banyak menjual bintang-bintangnya juga sih sayangnya. Bintang-bintang wonderkidnya gitu lah ya. Karena kita juga tahu karena mereka ini kan untuk mencapai ke titik juara Scudetto kan agak berat ya. Mungkin selama masa-masa pembentukan pemain atau mungkin talent-talent bagus ini, dia sistemnya mungkin kayak Brighton. Jadi pemain udah matang dijual, ntar dia ngebentuk lagi. Ini kan sebenarnya dia narik Moise-Kean ini udah lama dari Juventus ya. Sebelumnya juga sempat ke Everton, Moise-Kean ini. Cuman emang di sini dia jadi salah satu striker yang di utama gitu, coba karena musim ini aja yang jadi nggak kelihatan dia. Iya, soalnya kan emang ada Dzeko sih, tapi Dzeko udah 39. Iya. Jadi emang jadi super sub aja. Dan ternyata gaji si Dzeko ini paling gede di Fiorentina. Oh iya. Jadi itu yang membuat beban keuangan Fiorentina mungkin bertambah ya. Soalnya si Pioli ini nggak ada kata sepakat untuk bayar kompensasi apa sih? Pemutusan mutual PHK. termination. Iya gitulah. Apa sih namanya? Pesangon. Nggak Sangon. sanggup Fiorentinanya. Padahal kontraknya masih sampai 2027. Wah. Anjing banyak banget itu berarti Itu utangnya. makanya. Makanya. Utang lagi. Kira Jadi Pioli juga 50-50 ngamuk apa sih. gimana sih? Nggak ngerti gue. Tapi ya Pioli karena sebelumnya dari Al Nassr kan. Oh iya, bareng. Sebelumnya bergelimang harta. Iya. Oh, Pioli pergi. Sana deh. Lempar duit anjir. Kalau mungkin secara permainan selain Pioli udah diganti kan Iya. sama pelatih baru, menurut lu apalagi yang dibutuhkan sama tim ini, Bang? Menurut gue ini sih karena Coba deh. beberapa kali gue lihat Fiorentina main ini kan emang gak jelas cara mainnya ya. Iya. Jujur aja gitu. Jadi mereka lebih banyak nunggu terus sekalinya di press langsung long ball biar Moise-Kean lari. Oh, gaya lama ya. Kayak Liga Indonesia anjir jadinya. Moise-Kean lari. Dia lari atau enggak gol kemelut gitu lah. Oh. Gameplaynya Moise-Kean lari. Gol bola muntah kebelut. Kayak gitu itu aja. Makanya siapa tadi? Vanoli. Iya. Fantoni. Aji Fantoni Siapa? main bola Aji. Vanoli. Ya. Iya, pelatih barunya tuh harus harus ada yang jelas. Walaupun memang udah sekali main itu seri. Lumayan lah dapat poin. Iya. Genoa tuh 2 sama. Aji pikat 20 aja. Ya ini sebenarnya nih anomali ya keadaan Fiorentina nih di peringkat 20. Kalau kita udah lama nonton bola Italia ya kan, dia tuh ya pasti kalau nggak di 10 besar ya 4 besar gitu. Dia nggak pernah lebih dari posisi itu. Soalnya ya kan. di musim 17-18 di posisi 8 nih. Musim 18-19 tiba-tiba posisi 16. Iya. Musim berikutnya 10. Habis itu 13. Tiba-tiba di musim 21-22 posisi 7 gitu. Iya. Tapi nggak pernah sampai bawah banget. Nah itu makanya ini posisi 7 kemarin musim lalu juga di posisi 8. Ini 2 musim berturut posisi stay-nya di posisi 8. Makanya ikut conference kan. Iya. Nah sekarang dia tapi di conference belum pernah juara ya? Belum, runner up 2 Dua kali. kali berturut-turut. Iya. Itu makanya. Tapi dia kayaknya pernah dapat UEFA tapi di era-era lama lah. Oh. Dia pernah menang UEFA Cup melawan Juventus di tahun 89 apa. Jadi habis itu Baggio pindah gara-gara krisis uang itu. Iya. Jadi habis juara UEFA Cup Baggio ke Juve. Iya. Itu ceritanya. Pedih banget. Ya habis itu kan ganti kepemilikan jadi si Sersi tadi Iya, kan. Tadinya kan si anjing namanya sobat dan nama Itali udah bangsat anjing. Polane apa sih itu? Polanele apa namanya? Anjing. Dari Astama. Kok jadi Soalnya gelandang sekarang juga Fiorentina itu penontonnya itu Pontelo. cuma setengah doang. Karena kan stadionnya ini lagi Iya direnovasi. itu. Dari mana renov anjing? Jadi dia ini dapat dari Pemda. Oh dapat Pemda. Iya, masih Pemda yang ngejalanin project atau 50-50 gitu deh. Beda sama Juventus sama Milan dan Inter yang udah oke 100% nih tanah gua buat lo deh boleh dibeli. Tapi emang hampir rata-rata klub Italia, misalnya sekarang kan itu Juventus Arena. Dulu kan di Turin, atau Stadion Delle Api. Itu tuh emang stadionnya Pemda. Baru akhir-akhir ini beberapa klub yang punya uang untuk bikin stadion sendiri. Liga Italia, Liga Indonesia sempat mengikuti. Kenapa Italia liga miskin ini bingung gua kadang-kadang duit dari Kadang mungkin pemerintah daerahnya juga ngeribetin kali Kak. Mungkin ya setelah gue baca ini dia susah dapat izinnya. Izin lahan sepertinya ya gitu. Akhirnya Inter dan Milan dan Juventus itu kan juga akhirnya dapat izinnya untuk nih udah nih lahan buat lu deh 100%. Kalau di sini kan beberapa juga
kita yang buat, lahannya lahan Pemda. Ntar ujungnya mereka yang minta ya kan. Iya. Ada yang, Iya. ada salah satu klub di sini. Dan itu yang jadi itu jadi problem. Udah Ada keluar duit mau diambil. iya ada itu jadi problem di satu klub di Indonesia, jadi problem juga itu. Nah, maka dari itulah kalau gue ngelihat nih sebenarnya selain invest, boleh lu invest youth, boleh apa, pemain tapi harus dipikirin tahu. Entah pemain siapa yang harus diputar, jangan kita main jual-jual pemain terus akhirnya klub kita sendiri nggak stabil. Karena dari peringkat 8 tiba-tiba lu di peringkat 20 itu tekanan batin loh, apalagi sempat 2 kali di final Conference League gitu kan. Iya. Nah, makanya itu harus dipikirkan oleh investor barunya si Fiorentina tuh. Dan sebenarnya beberapa jam sebelum si Pioli dipecat, itu direktur olahraganya Fiorentina tuh mengundurkan diri. Jadi memang mungkin manajemennya udah bobrok ya. kurang begini kali ngobrolnya, ya nggak? Gini. Iya. Hanya dukung Bayern. Lah, ini kan Jadi mungkin kalau ada pendukung Fiorentina di sini yang lebih mengerti seluk beluk Fiorentina, boleh tulis di kolom komentar. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan tentang Fiorentina? Kaizen! Itu yang gue sampaikan. Ada lagi Fiorentina? Oh, gua cukup. Atau kira-kira pizza apa yang enak di kota Florence? Oh. Pasta Il Comoloso. Oh, pasti Il Comoloso, oke tuh. Sama Oglio. Oglio olio dan sebelah Luca Toni. Sebelah Itu ada Luca dua. Yang enak Toni. pizza Yupi kan. Pizza Yupi. Ada Yupi anjing. Tahu kan? Tahu. Pizza Yupi ya. Ya selain paparon. Yang rame saat pensi. Anjir. Oke, sampai jumpa lagi di waktu bagian bola, kita bahas yang lain lagi. Oke.